Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk bab dimensi 3. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi jarak antara dua titik. Baik, pembahasan kita awali dari definisi jarak antara dua titik. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini terdapat dua titik, yaitu titik A dan titik B, di mana kedua titik ini dihubungkan oleh ruas garis AB. Nah, yang dimaksud dengan jarak antara titik A dan titik B adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A dan titik B. Nah, dengan kata lain sama saja dengan panjang ruas garis AB. Nah, berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menentukan jarak antara dua titik menggunakan rumus Pythagoras. Nah, terkait rumus Pythagoras ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi kalian, kan? Nah, rumusnya yang mana? Oke, rumusnya yang ini ya. Nah, di sini misalkan kita punya segitiga siku-siku ABC, di mana siku-sikunya itu di C. Misalkan panjang BC sama dengan A, kemudian panjang AC sama dengan B, maka kalau kita mau mencari jarak antara titik A dan titik B, sama saja dengan kita mencari berapa panjang AB ya. Nah, dengan menggunakan rumus Pythagoras, kita peroleh kalau panjang AB atau jarak titik A ke titik B sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, berikutnya kita akan membahas cara mudah menggunakan rumus Pythagoras. Nah, bagaimana caranya? Nah, misalkan kita punya segitiga siku-siku ABC, di mana siku-sikunya itu di titik C. Jika panjang sisi BC sama dengan A akar P, kemudian panjang sisi AC sama dengan A akar Q, maka jarak dari titik A ke titik B atau panjang AB sama dengan A akar P ditambah Q. Nah, jadi A-nya tinggal ditulis ulang, kemudian yang di dalam tanda akar tinggal dijumlahkan ya. Jika panjang BC sama dengan A akar P, kemudian panjang AC sama dengan A akar Q, maka panjang AB sama dengan A akar P ditambah Q. Biar kalian tambah paham, perhatikan contoh soal berikut. Nah, misalkan kita punya segitiga siku-siku ABC, di mana siku-sikunya itu di titik C, kemudian panjang AC sama dengan 6 dan panjang BC sama dengan 4. Kita akan mencoba menentukan berapa panjang sisi AB ya. Nah, sekarang Pak Guru akan contohkan pakai dua cara ya. Pertama kita akan mempergunakan rumus yang ini. Nah, kemudian berikutnya kita akan menggunakan cara mudah menggunakan rumus Pythagoras. Oke, langsung saja kita jawab ya. Nah, maka panjang AB akan sama dengan akar dari, berarti kan 6 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat ya. Sama dengan akar 6 kuadrat itu 36. Kemudian 4 kuadrat itu 16. Oke, sehingga kita peroleh kalau panjang AB sama dengan akar 36 ditambah 16 itu 52. Nah, akar 52, nah ini bisa kita pecah menjadi akar dari 4 dikali 13 ya. Nah, ini sama saja dengan akar 4 dikalikan dengan akar 13. Nah, akar 4 itu 2. Kemudian akar 13 kan tidak bulat ya, maka kita tulis 2 akar 13. Nah, jadi panjang sisi AB sama dengan 2 akar 13. Nah, ini kalau kita menggunakan rumus yang pertama atau cara yang pertama. Nah, sekarang kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu cara mudah menggunakan rumus Pythagoras. Nah, caranya seperti ini. 4 itu kan habis dibagi 2, 6 juga habis dibagi 2 ya. Jadi kita cari suatu bilangan yang habis dibagi oleh 4 dan habis juga dibagi oleh 6. Nah, tidak lain adalah 2 ya. Maka 4 ini bisa kita nyatakan dalam bentuk
2 dikali 2. Nah, kemudian 6 bisa kita nyatakan dalam bentuk 2 dikali 3 ya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan angka yang sama, yaitu angka 2. Maka nantinya 2 inilah yang jadi A-nya. Nah, berikutnya 2 yang di belakang ini kita masukkan dalam tanda akar. Ini kita tulis ulang 2. Kemudian 2 yang ini sama saja dengan akar 4 ya. Akar 4 kan samanya dengan 2 ya. Kemudian untuk yang ini 2-nya ditulis ulang. Kemudian 3-nya ini masukkan dalam akar. 3 itu tidak lain adalah akar 9. Oke, maka panjang AB itu akan sama dengan 2-nya ditulis lagi 2. Kemudian akar. Kemudian yang di dalam tanda akar tinggal dijumlahkan. Berarti 4 ditambah 9. Maka dapatlah kita panjang AB sama dengan 2 akar 13. Oke, cepat bukan? Nah, nantinya silahkan kalian mau pakai cara yang pertama boleh, mau pakai cara yang kedua juga boleh. Nah, nanti ketemunya pasti sama ya. Itu sama di sini sama-sama 2 akar 13. Hanya saja ketika kita menggunakan cara yang kedua, kita akan lebih cepat mendapatkan hasil yang kita inginkan. Baik, biar kalian tambah paham, Pak Guru akan berikan satu contoh lagi. Nah, misalkan kita punya segitiga siku-siku A, B, C. Nah, di mana siku-sikunya itu di titik C. Kemudian panjang AC-nya 8, panjang BC-nya 4. Nah, sekarang kita diminta menentukan berapa panjang AB ya. Berapa panjang AB. Nah, untuk soal ini kita akan langsung menggunakan cara mudahnya ya. Nah, sekarang antara 4 dan 8, bilangan yang lebih kecil kan 4 ya. Kemudian si 8 ini ternyata habis dibagi 4 ya. Yaitu 8 dibagi 4 itu sama dengan 2. Maka bilangan 8 ini akan kita nyatakan dalam bentuk 4 dikali 2. Berikutnya untuk 4 ini kita nyatakan dalam bentuk 4 dikali 1. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan angka yang sama ya. Di sini punya 4, di sini juga punya 4. Nah, maka 4 inilah yang jadi A-nya ya. Nah, kemudian ini akan sama dengan 4 dikalikan dengan 1 ini masukkan ke dalam akar. 1 tidak lain adalah akar 1 ya. Akar 1 itu 1 kan. Kemudian yang di sini 4-nya juga ditulis ulang. Berikutnya angka 2 ini masukkan ke dalam tanda akar. 4 akar 2 tidak lain adalah akar 4. Maka ketika kedua sisi ini kita nyatakan dalam bentuk seperti ini, panjang sisi AB-nya bisa kita tentukan. Maka AB itu akan sama dengan 4-nya ditulis ulang. 4 yang ini ya, yang di luar tanda akar. Kemudian akar 1 ditambah dengan 4. Oke. Dengan kata lain, panjang sisi AB sama dengan 4 akar 5. Oke, gampang bukan? Baik, berikutnya kita lanjut ke teorema terkait garis tegak lurus bidang. Nah, nantinya teorema ini akan sangat berguna dalam menentukan jarak antara dua titik. Dan teorema ini juga akan berguna untuk materi-materi berikutnya di bab dimensi 3. Oke, seperti apa teoremanya? Jadi teoremanya yang ini. Jika garis G tegak lurus terhadap bidang alfa, maka garis G juga akan tegak lurus terhadap semua garis pada bidang alfa. Pak Guru ulang, jika garis G tegak lurus terhadap bidang alfa, maka garis G juga akan tegak lurus terhadap semua garis pada bidang alfa. Nah, untuk lebih jelasnya, nantinya teorema ini akan Pak Guru jelaskan ulang di contoh soal ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita akan membahas hal-hal penting pada bangun ruang kubus. Nah, nantinya salah satu bangun ruang yang akan kita pelajari di bab dimensi 3 ini yaitu kubus. Nah, apa saja hal-hal penting pada bangun ruang kubus? Nah, silahkan disimak penjelasannya. Baik, sekarang kita akan melihat lebih detail terkait ciri-ciri dari
bangun ruang kubus. Yang pertama, kubus itu memiliki 6 sisi sama luas, di mana sisi-sisi kubus tersebut berbentuk persegi. Oke, jadi yang dimaksud dengan sisi itu yang pertama sisi depan, yaitu di sini berupa bidang A, B, F, E ya. Ini sisi depan. Berikutnya sisi di samping kanan, yaitu bidang B, C, G, F. Berikutnya sisi samping kiri, yaitu bidang A, D, H, E. Kemudian sisi bawahnya, yaitu sisi alas, yaitu bidang A, B, C, D ya. Dan terakhir sisi atapnya itu, sisi atasnya, yaitu bidang E, F, G, H. Dan keenam sisi ini semuanya berbentuk persegi. Jadi semuanya berbentuk persegi ya. Baik sisi atas, sisi bawah, depan, belakang, samping kiri, samping kanan, semuanya berbentuk persegi. Nah, ciri berikutnya yaitu kubus itu memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Jadi yang dimaksud dengan rusuk kubus itu yang ini ya, yaitu ruas garis AB, BC, CD, kemudian DA ya. Untuk rusuk alasnya itu ada 4. Kemudian rusuk tegaknya ada 4. Yang mana rusuk tegaknya? Yaitu yang pertama itu BF, kemudian CG, kemudian EA, dan rusuk DH. Nah, berikutnya rusuk atas dari kubus ini juga ada 4 ya. Yaitu EF, kemudian FG, GH, dan HE. Jadi total ada 12 rusuk. Kemudian berikutnya, kubus itu memiliki 8 titik sudut. Nah, titik sudutnya adalah titik A, B, C, D, kemudian E, F, G, H. Kalau ini sudah jelas ya. Nah, berikutnya kubus memiliki 12 diagonal sisi yang sama panjang. Nah, yang dimaksud dengan diagonal sisi itu adalah diagonal dari sisi-sisi kubus tersebut. Nah, contohnya di sini misalnya diagonal FH, ini termasuk diagonal sisi. Diagonal EG termasuk diagonal sisi. Diagonal BG juga termasuk diagonal sisi. Dan totalnya sebanyak 12 diagonal sisi. Kemudian berikutnya, kubus memiliki 4 diagonal ruang. Nah, yang dimaksud dengan diagonal ruang itu diagonal yang berada di ruang kubus. Nah, contohnya di sini adalah diagonal AG ya. Nah, ini salah satu diagonal ruang. Nah, selain AG, diagonal ruang lain dari kubus, contohnya misalnya diagonal ruang DF. Kemudian diagonal ruang HB. Kemudian diagonal ruang CE. Jadi total ada 4 diagonal ruang. Nah, terakhir ada satu hal penting yang harus kita ketahui dari bangun ruang kubus, yaitu rusuk-rusuk dari kubus ini saling tegak lurus. Misalnya saja antara rusuk AE dengan rusuk EF ini tegak lurus. Akibatnya apa? Akibatnya adalah besar sudut AEF itu 90 derajat. Misalnya contoh lain, misalnya rusuk FB dengan rusuk BC itu tegak lurus, sehingga besar sudut FBC juga 90 derajat. Nah, karena kubus ini merupakan bangun ruang atau bangun dimensi 3, sementara gambar yang kita lihat itu merupakan bangun dimensi 2, maka nantinya ada beberapa hal terkait kubus maupun bangun ruang lainnya yang terlihat berbeda dengan gambar aslinya ya. Misalnya saja besar sudut FBC. Kalau kita lihat sepintas, sepertinya besar sudut ini bukan 90 derajat ya. Tapi yang sebenarnya adalah 90 derajat. Coba kalau gambar ini kita ubah seperti ini, maka akan terlihat kalau besar sudut FBC, nah itu 90 derajat. Nah, untuk itu kita dituntut untuk bisa membayangkan bagaimana bentuk sebenarnya dari bangun ruang kubus ini maupun bangun-bangun ruang yang lainnya. Oke, berikutnya kita lanjut ke hal-hal penting lain terkait bangun ruang kubus. Nah, jika sebuah kubus memiliki panjang rusuk A, maka panjang diagonal sisi kubus itu akan sama dengan A akar 2. Kemudian panjang diagonal ruang kubus sama dengan A akar 3. Nah, yang dimaksud dengan diagonal sisi kubus, sudah Pak Guru jelaskan tadi ya.
Oke, jadi panjang diagonal sisi kubus itu semuanya sama ya. Dan salah satu diagonal sisi pada kubus adalah diagonal HF. Nah, sekarang kita akan coba membuktikan kalau panjang diagonal sisi kubus adalah A akar 2. Dan yang mau kita tentukan adalah panjang diagonal sisi HF. Nah, biar enak ngitungnya, Pak Guru akan keluarkan segitiga HEF. H, E, kemudian di sini F ya. Jadi ingat kalau sudut E ini kan siku-siku ya. Nah, karena panjang rusuk kubus ini kita misalkan dengan A, dan HE ini merupakan rusuk kubus, maka panjang HE itu sama dengan A. Nah, kita tulis di sini A ya. Nah, berikutnya EF juga merupakan rusuk kubus, maka bisa kita tulis di sini panjang EF juga A. Nah, penulisan A bisa saja kita tulis dengan A akar 1 kan. Kemudian di sini juga kita tulis dengan A akar 1. Nah, karena segitiga HEF ini siku-siku di E, maka untuk penentuan panjang HF bisa kita menggunakan cara mudah, menggunakan rumus Pitagoras yang tadi ya. Maka panjang sisi HF akan sama dengan A akar 1 ditambah 1. Nah, maka sama saja dengan A akar 2 ya. Oke, maka dapatlah kita panjang sisi HF sama dengan A akar 2. Sehingga terbukti kalau panjang diagonal sisi kubus itu sama dengan A akar 2. Nah, berikutnya kita akan membuktikan kalau panjang diagonal ruang kubus itu sama dengan A akar 3. Nah, salah satu diagonal ruang kubus di sini adalah diagonal AG ya. Oke, nah sekarang kita akan menentukan panjang diagonal AG. Maka biar enak ngitungnya, kita keluarkan segitiganya ya. Nah, segitiga yang Pak Guru keluarkan di sini adalah segitiga ACG. A, kemudian di sini C, kemudian di sini G ya. Oke, biar jadi segitiga itu yang ini ya. A, C, G. Nah, kalian masih ingat teorema garis tegak lurus bidang yang tadi kan? Jadi kalau ada sebuah garis yang tegak lurus terhadap sebuah bidang, maka garis tersebut akan tegak lurus terhadap semua garis yang terletak pada bidang. Nah, coba kalian perhatikan. Jadi CG ini adalah rusuk tegak dari kubus. Sehingga CG ini tentunya akan tegak lurus terhadap bidang alas kubus. Atau CG akan tegak lurus terhadap bidang ABCD. Nah, karena si CG ini tegak lurus terhadap bidang ABCD, maka CG juga akan tegak lurus terhadap semua garis yang berada pada bidang ABCD. Di mana salah satu garis tersebut adalah garis AC. Jadi CG akan tegak lurus terhadap garis AC. Dengan kata lain, sudut GCA ini adalah siku-siku. Oke? Nah, kemudian kalau kita perhatikan, ternyata AC ini tidak lain adalah diagonal sisi kubus ya. Maka panjang AC itu sama dengan A akar 2. Kan tadi sudah kita buktikan ya. Maka di sini panjang AC adalah A akar 2. Nah, kita tulis A akar 2. Kemudian CG ini tidak lain adalah rusuk kubus. Nah, di mana rusuknya panjangnya adalah A. Kita tulis di sini A. Nah, A ini sama saja dengan A akar 1 ya. Nah, karena ini segitiga siku-siku dan AG ini adalah sisi miringnya, maka panjang AG akan sama dengan A akar 1 ditambah 2. 1 ditambah 2. Dengan kata lain, panjang AG sama dengan A akar 3. Oke, jadi terbukti kalau panjang diagonal ruang kubus itu sama dengan A akar 3. Nah, nantinya karena kalian sudah tahu rumus dari panjang diagonal sisi kubus dan diagonal ruang kubus, maka kalau ada pertanyaan terkait panjang diagonal sisi dan diagonal ruang kubus, nah, kalian tentunya akan bisa dengan cepat menjawabnya ya. Sebagai contoh misalkan diketahui panjang rusuk kubus ini 6. Kemudian ditanya berapa panjang AC,
Maka dengan cepat kita bisa menjawab kalau panjang AC itu adalah 6 akar 2. Kenapa? Karena AC itu adalah diagonal sisi kubus. Kemudian kalau kita ditanya berapa panjang diagonal CE. CE ini ternyata adalah diagonal ruang kubus. Sehingga panjang CE sama dengan 6 akar 3. Oke, jadi seperti itu ya. Insyaallah paham kan? Baik, berikutnya kita beralih ke contoh soal. Nah, soalnya ini ya. Diketahui kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 6 cm. Titik P terletak pada pertengahan rusuk AD. Tentukan A jarak titik H ke titik P, B jarak titik P ke titik C, dan C jarak titik P ke titik G. Nah, langkah pertama untuk menjawab soal ini adalah kita harus menggambar kubus yang diminta. Oke, jawab. Nah, jadi gambar kubusnya seperti ini ya. Jadi kubusnya adalah kubus ABCDEFGH. Oke, nantinya untuk aturan penulisan nama kubus ini, maka kalau A-nya itu startnya dari sini, misalnya ABCD, maka E-nya juga startnya dari atasnya A ya. EFGH. Oke. Nah, Pak Guru rasa ini penting ya, biar kalian tidak keliru nantinya. Misalnya kalau kubusnya kita namakan mulai dari sini, misalnya di sini A, B, C, D gitu ya. Maka E-nya itu harus mulai dari sini. Jadi EF, GH, nah, dan seterusnya ya. Baik, kita lanjutkan menjawab soal ini. Jadi diketahui panjang rusuk kubusnya itu 6. Maka di sini bisa kita tulis 6 ya. Kemudian titik P terletak pada pertengahan rusuk AD. Rusuk AD itu yang ini. Nah, titik itu di tengah-tengah. Nah, kira-kira di sini ya. Maka di sini bisa kita tulis ini di sini P. Berikutnya ditanya berapa jarak titik H ke titik P. Nah, titik H itu yang ini, kemudian titik P ini. Maka jarak dari titik H ke titik P tidak lain adalah panjang ruas garis HP. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, sekarang karena AD ini adalah rusuk kubus, maka panjangnya 6 kan. Sehingga panjang PD itu setengahnya. Nah, setengah dari 6 yaitu 3. Nah, sehingga panjang PD-nya itu 3, panjang PA-nya juga 3 ya. Oke, berikutnya DH. DH itu tidak lain adalah rusuk kubus juga kan. Maka panjangnya juga 6. Nah, berikutnya untuk menentukan panjang HP, kita akan fokus ke segitiga siku-siku HDP. Nah, jadi ingat karena sisi kubus itu bentuknya persegi, nah termasuk sisi ADHE, maka di sini besar sudut D ini adalah 90 derajat. Sehingga nanti untuk menentukan panjang HP bisa kita pergunakan rumus Pitagoras ya. Nah, di sini panjang sisi DP adalah 3. Kemudian panjang sisi HD adalah 6. Nah, di mana 6 ini bisa kita nyatakan dalam bentuk 3 dikalikan dengan 2 ya. Nah, kenapa 6 ini kita ubah menjadi 3 kali 2? Nah, supaya baik di sisi HD maupun di sisi DP kita dapatkan angka yang sama ya, yaitu angka 3. Nah, di sini 3 kali 2, di sini 3 kali 1. Jadi 3 ini kan sama saja dengan 3 kali 1 ya. Nah, berikutnya ini kita tulis lagi ya, 3-nya kita tulis lagi. Kemudian 2-nya kita masukkan dalam tanda akar. Di mana 2 itu tidak lain adalah akar 4. Kemudian si 3 kali 1 ini atau panjang DP ini sama saja dengan 3 dikalikan dengan akar 1 ya. Maka panjang sisi miring dari segitiga siku-siku HDP yaitu HP akan sama dengan 3 akar, kemudian angka yang di dalam tanda akar tinggal kita jumlahkan. 4 ditambah 1. Sehingga kita peroleh panjang HP itu sama dengan 3 akar 5. Oke, gampang bukan? Baik, berikutnya kita beralih ke soal yang B. Nah, untuk soal yang B ini kita diminta menentukan berapa jarak antara titik P ke titik C.
Oke, jadi masih tetap sama, yaitu titik P-nya itu adalah titik tengah ruas garis AD. Nah, ini P-nya ya. Nah, karena yang ditanya adalah berapa jarak titik P ke titik C, maka yang ditanya itu sama saja dengan berapa panjang ruas garis CP. Nah, ingat karena sisi kubus itu bentuknya persegi, maka sudut D ini nantinya akan siku-siku ya. DP itu tadi panjangnya 3, terus CD karena dia merupakan rusuk kubus, maka panjangnya adalah 6 ya. Nah, sekarang panjang DP dan CD ini Pak Guru tulis di sini ya. Panjang DP itu sama dengan 3. Nah, dan bisa kita tulis sebagai 3 akar 1. Kemudian panjang CD itu 6. Nah, sama saja dengan 3 dikali 2 ya. Nah, sama saja dengan 3 akar 4 ya. Jadi 2 itu samanya dengan akar 4. Sehingga panjang PC akan sama dengan 3 akar 1 ditambah 4. Nah, maka dapatlah kita panjang PC sama dengan 3 akar 5. Oke. Nah, lanjut ke soal yang C. Kita diminta menentukan jarak dari titik P ke titik G. Maka sama saja dengan mencari berapa panjang ruas garis PG ya. Kita hubungkan saja ke sini. Oke. Nah, ingat, karena CG ini adalah rusuk tegak kubus, maka si rusuk tegak ini atau si CG ini akan tegak lurus terhadap bidang alas kubus. Atau CG akan tegak lurus terhadap bidang ABCD. Nah, sesuai dengan teorema yang tadi, jika suatu garis itu tegak lurus terhadap bidang, maka garis tersebut akan tegak lurus terhadap semua garis yang berada pada bidang tersebut. Di mana salah satu garis pada bidang ABCD adalah garis CP. Sehingga garis CG akan tegak lurus dengan garis CP. Nah, kalau kita keluarkan segitiga CGP ini, Pak Guru tulis di sini ya. Maka segitiga CGP itu adalah segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya pada titik C. Ini C, di sini P, kemudian di sini G ya. Oke. Nah, CG ini adalah rusuk kubus, maka panjangnya 6, sesuai dengan yang diketahui di soal. Kemudian CP sudah kita dapatkan tadi, yaitu 3 akar 5 ya. Nah, sekarang kita mau mencari berapa panjang PG. Nah, karena di sini sisi PC sudah kita nyatakan dalam bentuk 3 akar 5, maka 6 ini akan kita ubah menjadi 3 akar titik-titik gitu ya. Nah, 6 tidak lain kan sama dengan 3 kali 2. Maka bisa kita tulis menjadi 3. Nah, 2 ini tidak lain adalah akar 4. Gitu kan? Nah, sehingga panjang PG akan sama dengan, nah 3-nya yang sama ini tulis 3 akar 5 ditambah 4. Sama dengan 3 akar 9 ya. 5 tambah 4 kan 9. Sama dengan 3 dikali akar 9 itu 3. Berarti 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, sehingga kita peroleh panjang PG sama dengan 9. Nah, baik, dengan terjawabnya semua soal pada contoh soal ini, maka pembahasan kita terkait jarak antara dua titik kita cukupkan sampai di sini. Harapan Pak Guru kalian bisa paham terkait penjelasan yang sudah Pak Guru berikan. Atas perhatian kalian Pak Guru ucapkan banyak terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.